pertama kali opening ya, kalau nggak salah ya itu sekitar 1,2 juta per hari ya. Per hari ya. Betul. Ini lagi kita mau nyiapin bahannya. Oh, bahan. Oh, ini telur dulu ya Mas ya? Iya. Berapa biji nih? Kita kan mau bikin berapa tuh? Bikin 2 kilo. Kita sekali bikin 2 kilo. Bikin 2 kilo itu telurnya kita kasih 6. Oh, 2 kilo 6 telur ya? Betul. Oke. Ini tempatnya unik Pak nih. Apanya tuh? Pakai ember ini. Iya, pakai ember. Harusnya sih pakai stainless bowl lebih bagus. Cuman apa adanya lah. Tuh. Kita ada menteganya juga. Terus kita pakai gulaku. Oh, gulaku ya? Iya. Kita pakai ngambil kualitasnya aja sih. Itu berapa gram itu kalau gulanya? Ini kira-kira untuk 1 kilo itu kita kasih 600. Cuman karena gulaku udah manis kan, kalau 2 kilo kan jadi 1,2 kilo kan. Kalau kita ini kan 1 kilo aja. Ya. Kita kasih aja, kita kasih setengahnya aja lah ya. Bisa 600 aja kita Oh, kasih. cuman nggak pakai takaran gitu ya Mas ya? Iya. Ya sebenarnya sih harus pakai takaran, cuman kan karena kita udah feeling. Gulaku juga udah manis kok, udah Kayaknya manis. udah paham bener nih. Iya. Adon mengadon. Iya. Ini udah berapa lama sih usaha ini Mas? Usaha ini kita udah sebenarnya sih udah 2 tahun ya. Kita jual soto Betawi ya. Makanya pas jual soto Betawi agak kurang di sini, diminatinya agak kurang karena di sini anak muda. Ini sebelumnya boleh tahu namanya siapa Mas? Namanya Lili. Oh, Mas Lili ya. Ini jualan lokasinya di mana nih? Ini lokasinya kita di samping apartemen Kalibata City. Apartemen Kalibata City ya? Iya. Oh iya, nih ada lagi nih tambahan buat mentega ya. Oh, mentega. Kita pakai Wilma ya. Ini kita pakai 200 gram. 200 gram Untuk 2 kilo. Jadi untuk 1 kilonya 100 gram. Gitu. Terus Apa lagi tuh? vanili. Apa nih? Kita vanili kita kasih 4. Wah, wangi banget dong Mas. Wangi. Ya. Dari awalnya sih saya sih sebenarnya ragu untuk dagang usaha kayak gini. Oh, awalnya ragu. Awalnya ragu. Kita kan dulu kan kerja, punya niat untuk dagang karena sebelumnya waktu zamannya kita kerja sama orang hasilnya tuh ke bos gitu. Oh iya, kalau untuk Sabtu Minggu kita adonannya pakai pandan. Bedanya apa tuh Mas? Bedanya Kenapa ngejual pandan di hari Sabtu Minggu aja? karena kita kan kalau di hari dulu awalnya kita pandan semua setiap hari. Ya. Cuman kan orang ada yang customer minta ada yang orang original yang putih gitu. Makanya kita sweet aja sih. Jadi untuk warna rasa agak pandan ya, aroma pandan itu di hari Sabtu Minggu aja. Gitu. Kita pakai baking powder ya. Baking powder boleh apa aja, saya pakai yang kupu-kupu. Memang paling banyak. Iya, kupu-kupu ya? ini baking. Kita takarannya itu kurang lebih untuk 2 kilo itu kira-kira kasih 4 sih, 4 sendok teh. Ini feeling ya, kalau belum bisa pakai sendok teh. Oh gitu. Berapa sendok? Kalau pakai sendok berapa? 4, kasih 4 sendok aja, sendok teh. Sama sodanya juga. Ini ngomong-ngomong udah mahir gini, Ya, awal resepnya dari mana nih, Mas? kalau resep sih kita ngeliat di YouTube aja ya. Maksudnya ya lihat di YouTube terus sama lihat di Google ada kok untuk resep recipe card-nya. Jadi kerja kita juga dulunya F&B dari tahun 2003. Oh, di bagian perdapuran ya? Iya, di belakang, di dapur. Jadi ya kalau untuk lihat ini paham sih gitu, jadi sedikit paham. Cuman metode Soal masak-memasak mah udah mahir ya? ya boleh nggak dikatakan begitu. Tinggal metodenya aja seperti itu. Ini ada lagi nih. Apa lagi tuh? Oh, pakai garam ya, Mas ya? Iya. Semua kita pakai pasta pandan. Ini untuk bikin yang rasa pandan berarti ya? Iya. Kita biasanya sih, Jadi semua pakai filling ya? iya, saya pakai piring. Nah, ini
pakai pasta pandan dan kita tambah dikit aja lagi ya hijau tua. Jadi biar nggak boros pastanya. Oh, gitu. Iya. Ini Tinggal diaduk gitu ya. ya. Udah Wah, wangi banget nih bang. Ini udah wangi banget. Udah gitu di Aduknya alatnya juga unik nih mas. iya, kita pakai bor baterai. Bor baterai. Berarti ini bornya mah harus baru ya. Apanya? Khusus untuk buat ngadon. Iya. Jadi nggak harus perlu colok-colok listrik. Lalu harga berapa tuh mas bor? Ini kalau di online kalau nggak promo bisa 2,5, 2,5. 250.000 ya. Cuman kita lagi promo aja nih dapat 117.000. Udah sama sambungannya itu. Enggak, ini Oh, kita enggak. beli manual. Ini punya mixer. Saya beli manual aja. Terpisah gitu ya. Iya. Sebenarnya emang nih khusus buat bor, bukan buat adonan. Cuman daripada kita pegel ngocok manual. Apalagi dalam banget nih tampaknya ya. Iya. Tapi ini bor mesin multifungsi ya. Iya, multifungsi. Buat bikin adonan bisa ya. Iya, Buat nyebor tembok juga bisa. bisa. Kalau sehari-hari hari biasa itu kerjanya ini aja mas. Kerjanya ini aja sih. aja. Sekarang Kalau buka dari jam berapa nih? kita buka dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. 12 malam. Jadi Berapa liter nih? apa ya, di segini berapa, sekitar 2.000 ya, tapi pakai segini aja dulu karena 2 liter. 2 liter ya. kita pakai segini dulu. Nah, ini kita olah lagi nih sampai dia berbuih. Ini kalau untuk 2 kilo itu masnya ngeluarin modal berapa kalau untuk 2 kilo ini? 2 kilo kosnya itu berapa ya? Saya ada sih hitung-hitungannya di handphone. Ada kosnya. Kira-kira nyampe berapa tuh? Kosnya itu sekitar nggak sampai 30 gitu. Kalau untuk porsinya nanti jadi berapa porsi nih? Ya, Jadi berapa porsi nih 2 kilo? ini untuk 2 kilo kita bisa jadi 30 sampai range 35. 35 porsi maksimal ya. Ah. Jadi nanti ini adonan ngembang ya mas ya? Ini ngembang. 35 per porsi itu harga berapa? Bang? Apanya? Per porsi. Per porsinya berapa? Per porsinya. Iya. Per porsinya kita ini 6 baris dia. Oh, nomor itu. Berapa harganya? Ini range-nya ada di menunya, ada harganya, list harganya. 8.000 ya? Ah, Kalau untuk yang lebih besar lagi di depan. Itu originalnya kita ada kok yang di depan. Oh, yang depan ada. Harga bervariasi ya. Bervariasi. Ini teman-teman, ini kita pakai segitiga. Juga. Kenapa kita pakai ini? Karena untuk kualitas pas di adonannya udah jadi, dia rasanya biar nggak rasa. Misalkan dia kan setengah matang, itu rasanya nggak terlalu tepung banget. Oh gitu. Nah, makanya kita pakai yang repack supaya nggak bawa apa kaya. Ini ukuran berapa kilo nih mas? Ini ukuran 1 kilo. 1 kilo ya? Iya, 1 kilo. Jadi promo ya. Jadi promo. Bogasari. Oh, tuangin semua ya? Iya. Berarti ini tepungnya 2 kilo nih ya. Tepungnya ya untuk takaran 2 kilo. Pastinya jadinya lebih nih, bisa sampai 3 kilo lebih nih. Kalau kita total semua. Total Makanya udah jadi 35 porsian ya? 35 porsi ya. Range 30 sampai 35 porsi. Tergantung kita tingkat kekentalannya aja sih. Kalau encer banget bisa 35. Biasanya kendalanya di apanya nih dalam pengadukan ini?
apakah airnya ya kebanyakan atau enggak? Nah iya, kalau kendalanya misalkan sebenarnya sih pakai jak teko ukur ya sebenarnya kalau enak. Cuman kalau lagi peeling, kalau kebanyakan air, misalkan ada encer, kita paling tambahin tepung aja. Oh gitu. Nah, karena kan di sini untuk adonannya kan udah manis, apalagi nanti toppingnya ditambah lagi manis. Ini udah siap dicetak ya Mas ya? Iya. Kita siap SKM-nya. Atau kalau nggak 3 sapi kita pakai daily champ. Ini campuran terakhir ya Mas? Ini ya di atas topping terakhir. Biasanya best seller yang mana nih Mas? Yang best seller kita hazelnut sama choco crunchy kebanyakan. Tapi kalau yang udah pelanggan tetap pasti dia mintanya choco crunchy. Mas ini adonan baru jadi udah ada yang pesan nih Mas? Iya. Mau langsung di frying. Aduh. Langsung di open aja pakai panci. Jadi ini adonan bikin habis ya? Bikin habis ya. Langsung di tempat bikin. Ini yang antri banyak nih. Iya. Yang antri banyak. Kalau cetakannya mah banyak apa nih Mas? Bahannya babet. Babet itu. Ini campuran ya. Campuran. Kalau babet itu bahasa Sundanya dilempar. Oh, bahasa Sundanya dilembar babet. Iya iya. Ini berapa lama nih masak Mas? Untuk tingkat kematangannya, kalau udah pan udah ready panas, berarti harus untuk panas. setengah mateng itu nggak sampai 1 menit. Tapi kalau mateng dia bisa sampai 1 menit lah kurang lebih. Cepet sih dia. Apinya api gede. Apinya api simmer, kita pakai simmer. Simmer itu kecil, api kecil. Itu kendalanya di apa Mas? Apanya? Pas proses manggang ini. Ini kendalanya kalau di awal aja sih, karena kan baru marinate. Beneran, Mas. Jangan tuh, jangan pakai uang kamu beneran. Baru marinate agak ini nempel ya. Putih. Jangan. Baru kasih topping ya. Kita dari Golden Wheel. Ini rasa apa nih? Ini green tea. Green tea. Kamu minta green tea ya. Tadi Ini setengah matang ya? ini sebenarnya 3/4 sih, kita potong juga lagi ya. Aduh, jangan. Harusnya gitu ya. Ya. Ini bukan ibadah. Untuk usaha ini kita dimulai dari niat sih ya. Awalnya itu niat. Walaupun nggak niat, nggak ada uang, kita niat ada uang, nggak niat susah sih ya. Dari awalnya sih saya sih sebenarnya ragu untuk dagang usaha kayak gini. Oh, awalnya ragu. Ragu. Awalnya ragu. Kita kan dulu kan kerja. Nah, dari saya itu punya niat untuk dagang karena sebelumnya waktu zamannya kita kerja sama orang, hasilnya tuh ke bos gitu. Maksudnya pas lagi di weekend di restoran ya, saya kan di restoran dari dulu. Kalau di weekend rame itu uangnya kok nggak saya pengen usaha kayak gini gitu, tapi uangnya yang mengalir. Makanya dari situ saya untuk buka usaha gitu. Jadi dari adonan 2 kilo itu kan 2 kilo. Tapi ya 2 kilo sekitar 30 ribuan ya. Itu jadi 35 porsi, sekitar uang berapa tuh Mas? ya Sekitar uang berapa itu 35 porsi? untuk nominalnya uangnya
Kalau untuk nominal Kalau- kita kan kalau tergantung topping. Iya, kalau untuk topping kan rata-rata ya. Variasi gitu ya. Kalau diambil yang rata-rata 8.000, Ya kalau 8.000, kalau misalkan kali 30 porsi 8 kali 3 aja sih 240 kan. 240.000. Itu yang 8.000 yang original doang. Kalau misalkan kita yang ada topping biasanya lebih tinggi kita ya? tuh biasanya ya untuk 2 kilo itu di atas 400. biasanya 400. Di atas Di atas 400. itu untuk 2 kilo. Itu dari 30.000 untuk bahannya aja ya. Kita di range aja ya, maksudnya di range semua topping. Iya. Mau ada topping atau enggak. Sekitar segitulah. 50 jadi 400.000. Iya. Jadi usaha ini gimana setelah dijalani ngelihat hasilnya segitu mas? Usaha ini- Apakah ada rasa kaget gitu pas awal dapat wah kok jadi segini gitu? kalau untuk memulai itu kaget sih, maksudnya Kaget. ada pasang surut. Sebelumnya kan punya soto Betawi, itu kaget karena sepi banget. Oh, awalnya sepi. Awalnya sepi banget, tapi bukan pancong ya, Iya. soto Betawi. Karena kita lihat marketnya dulu, wah sepi nih untuk makanan berat, makanya kita beralih ke pancong. Setelah dibuka kita ganti menu ke pancong, itu ngebludak, itu hasilnya lumayan, itu kaget banget. Masih ingat nggak pas pendapatan pertama itu berapa? Pendapatan pertama itu, Jualan di ini. Nah, pertama kali opening ya, kita itu kalau nggak salah ya, itu sekitar 1,2 1,2 juta per hari ya. per hari ya. Betul. Itu pertama kali launching. Nah, itu Seterusnya ya kadang di bawah. berapa hari tuh balik modal mas? Wih, kalau bilang balik modal cepet, Pak. Kalau dibilang balik modal itu, kalau di pancong ya, pas lagi di pancong Iya. itu bisa 2 bulan lah balik modal. 2 bulan balik modal. Soalnya modal sama gerobak segala macam itu. Udah ketutup semua lah. Jadi 1 bulan pertama omset berapa tuh mas? 1 bulan omset pertama. Kalau di pukul rata itu saya pernah di atas 15. 15 juta. Nah, di atas Bersih? 15 juta. Itu bersih. Bersihnya ya. Oh bersihnya. Bukan kotor. Kotor ya kadang Lebih dari 17, Betul, kalau kotor lebih dari itu ya. lebih dari itu. Bersih lah. Ya, Jadi 14. untung ya masuknya dia. Untung dibilang untung. Itu lebih gaji dari sebelum saya kerja. Pas zamannya saya kerja. Ini kan untuk baru 1 cabang ya. Kalau kita berambisi untuk buka cabang lain mungkin lebih dari itu kan. Tapi ada niatan buka cabang mas? Ada. Ada. Ada saya buatan niat buka cabang ntar. Lagi nyari juga sih sama ini. Lagi perhitungan gitu Perhitungan sama ya. lokasi ya. Nyari tempat lokasi ya. Marketnya seperti apa? Nah itu lokasi yang diutamain buat jualan menurut Mas Lili itu yang gimana sih? Dia keluar masuk orang ya, walaupun jalannya nggak begitu besar tapi dia banyak orang ya, seperti kayak di kawasan apartemen kayak gitu, terus sama jajanan sentral lah dibilangnya, seperti itu sih. Intinya strategis gitu ya? Iya, strategis kayak jajanan sentral. Oke. Iya. Terima kasih Mas Lili ya. Iya, sama-sama. Jelasin aja. Ada sedikit pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ada di rumah nih? Yang buat di rumah Ya pesan motivasi gitu, motivasi jualan. untuk motivasi untuk yang masih kerja nih, Ya. bolehlah coba Sebagai untuk usaha dagang sendiri. Sampingan gitu ya. Iya, sampingan boleh dicoba gitu. Intinya kita dagang jangan pernah ada kata menyerah sih. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Gitu. Oke, terima Saya. kasih Mas Lili. Ya, Makasih. mudah-mudahan tambah sukses jualannya. Amin.